kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadihi al-mubin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim agar pengetahuan keislaman kita semakin bertambah dan insya Allah membantu kita untuk tetap istiqomah di atas agamanya dengan kita hadir di majelis ilmu, majelis yang di sana dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, pada malam Ahad pekan pertama kita mempelajari tafsir Al-Quran dan kita masih mempelajari tafsir surah Al-Fatihah ya. Kalau tidak salah kemarin itu kita sampai pada ayat keempat ya Pak ya. Maliki Yaumiddin. Sudah belum kita pelajari tafsirnya? Sudah belum Pak? Sudah ya kayaknya ya. Berarti kita ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, kalau nggak salah ya. Baik. Saya bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ya. Di ayat ini kalau kita perhatikan objek, yakni kalau dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul bih, didahulukan. Ya. Objek atau maf'ul bih didahulukan. Biasanya kan kalimat itu susunannya subjek, predikat, objek. Tapi ini objek dulu, baru kemudian subjek, kemudian predikat. Ya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Kata ulama bahwa dalam kalimat ini terdapat faedah hasr, pembatasan, sehingga diartikan dengan hanya kepada, ya, yang menunjukkan bahwa ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya, ya. Sebagaimana kalimat setelahnya juga iyyaka nasta'in, agar kita pun hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagian ulama menerangkan bahwa ketika disebutkan wa iyyaka nasta'in setelah iyyaka na'budu, terdapat isyarat bahwa seseorang tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah agar dibantu, agar dimudahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal
agar ia membaca doa ini ya setiap atau di akhir setiap sholat. Ya, di akhir di sini karena doa, menurut ulama kalau kalimatnya doa maka dibaca sebelum salam. Tetapi kalau kalimatnya zikir maka dibaca setelah salam. Karena arti akhir atau dalam bahasa Arab dubur kulli sholat, akhir setiap sholat itu mengandung dua arti. Bisa di akhir sebelum selesai sholat, bisa juga di akhir dalam arti setelah sholat. Sebagian ulama merincikan, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan diikuti pula oleh ulama mutaakhirin seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, bahwa maksud dubur kulli sholat, akhir setiap sholat, kalau isinya berkenaan dengan doa, maka dibaca sebelum salam. Tapi kalau isinya zikir, maka dibaca setelah salam. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal agar ia baca di akhir setiap sholat, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk dapat a'inni ala dzikrik, mengingatmu. Bantulah aku untuk dapat a'inni ala dzikrik wa syukrik, mensyukuri nikmatmu. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Maka ini dibaca karena isinya doa, dibaca sebelum salam. Yani setelah kita membaca tasyahud, membaca sholawat, membaca doa, meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal, yakni Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita bisa baca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Gitu ya. Nah, ini di sana terdapat doa agar kita meminta pertolongan kepada Allah agar dibantu. Ya, dibantu beribadah secara maksimal. Ya. Makanya setelah kalimat ajakan beribadah kepada Allah, seperti kalimat hayya 'alas shalah, marilah kita salat, hayya 'alal falah, marilah kita menuju kepada keberuntungan atau kebahagiaan, ucapannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Yakni tidak ada daya dan upaya untuk melaksanakan perintah Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Yang di sana terdapat bersandarnya kita kepada Allah, tidak bersandar kepada kemampuan diri kita, dan bahwa kita ini lemah, tidak bisa kita beribadah secara maksimal, melakukan yang terbaik kecuali dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, lafaz na'budu ya diambil dari kata abada ya'budu ibadah. Ya. Artinya adalah kepatuhan dan ketundukan yang timbul karena perasaan terhadap kebesaran Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan yang satu-satunya berhak disembah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa terhadapnya. Maka dia pun patuh, dia pun tunduk, menghinakan diri. Disertai rasa cinta kepada Allah, disertai rasa takut, disertai rasa berharap. Dan inilah penopang ibadah atau pilar ibadah. Yakni dalam ibadah harus ada 3 hal ini. Harus ada 3 hal ini. Kita cinta harus, kita takut harus, kita berharap harus. Jangan sampai hanya takut saja cuma nggak ada cinta, atau cinta saja cuma nggak ada rasa takut, atau nggak ada rasa harap. Seperti sebagian, mohon maaf, orang-orang sufi misalnya, mereka di antara mereka ada yang mengandalkan cukup
rasa cinta kepada Allah saja. Tidak cukup, bahkan harus disertai rasa takut dan harap. Ya. Karena kalau rasa cinta saja seperti kita suka ya dengan makanan, suka dengan harta, ya ini bukan ibadah. Atau kalau takut saja seperti kita takut kepada hewan buas atau hal-hal yang membahayakan, itu juga bukan ibadah. Ya. Ibadah kalau di dalam kita melakukan ibadah, rasa cinta ada, rasa takut ada, rasa harap juga ada. Tiga-tiganya ini harus ada. Dan inilah pendorong seseorang beribadah. Ya, pendorong seseorang beribadah seperti yang pernah mungkin saya terangkan, bahwa pendorong seorang beramal itu tiga. Ada yang karena cinta, ada yang karena takut, ada yang karena berharap. Sebagaimana kita bekerja di sebuah perusahaan misalnya, pendorongnya itu salah satu di antara yang tiga ini. Karena berharap supaya dapat gaji, dinaikkan kedudukan, atau karena takut ya nanti dipecat, dikurangi gajinya, atau karena cinta ya sudah nyaman di situ, akhirnya dia berusaha memberikan yang terbaik dan dia pun rela mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk perusahaan tersebut. Ya. Di antara tiga pendorong ini, ya, yang terbaik kalau bisa lebih dominan adalah rasa cinta. Ya, adalah rasa cinta. Bagaimana keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, wajuinat qurratu aini fi sholati. Dijadikan penyejuk mataku, maksudnya itu nyaman, nikmat itu ketika aku sedang sholat. Ya, kalau sudah nyaman, nikmat itu ringan mengerjakan sholat meskipun lama. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha diterangkan, sholat sampai kaki beliau bengkak. Ya, karena saking lamanya. Beliau bisa mungkin kalau pakai jam bisa berjam-jam ya, bisa 3 jam, 4 jam sampai menjelang subuh. Ya, ringan. Itu karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini tidak heran. Kita saja kalau senang dengan suatu perbuatan tidak terasa capek. Seperti lihat misalnya orang yang senang main bola. Ketika dia senang dengan permainan tersebut, tidak terasa waktu berlalu sampai 1 jam, 2 jam, padahal dia ngejar bola, ya sambil jalan terus pikirannya, tenaganya, lari ke sana kemari, sampai makan waktu 2 jam kok ringan. Itu karena apa? Karena cinta. Ya. Nah ini pendorong seseorang beramal. 3. Yang terbaiknya adalah rasa cinta. Tapi harus ada rasa takut. Dan ada rasa harap. Ya. Dan kalau bisa lebih dominan adalah rasa cinta. Supaya ketika mengerjakan ibadah itu nyaman, nikmat, meskipun lama, ya, dia nggak terasa berat. Beda kalau umpamanya rasa cintanya kurang. Ya, rasa cintanya kurang, ya. Maka dia nggak tahan lama ketika beribadah, ya, nggak tahan lama. Maka supaya kita rasa cinta lebih dominan, ya nggak dapat enggak, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih lanjut sehingga kita semakin cinta, ya. Ingat akan nikmat-nikmatnya yang terus mengalir kepada kita. Ingat akan ihsan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ingat akan sifat Allah yang halim, ya, tidak langsung memberikan hukuman ketika manusia bermaksiat kepadanya, bahkan menundanya, mengajak mereka bertobat. Ingat akan Maha Pengampunnya Allah, Maha Penerima Tobat, kemudian Maha Pemberi Rezeki, Maha Bijaksana, dan seterusnya. Ini membantu seseorang untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cinta yang dominan,
maka ibadah jadi ringan. Nah, dalam ibadah rasa cinta harus, juga rasa takut harus, dan rasa harap juga harus ada dalam ibadah yang kita lakukan. Dan setelah ini ada, kita arahkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah menurut sebagian ulama adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Adalah istilah untuk ucapan atau perbuatan yang tampak atau tersembunyi, yang mana perbuatan tersebut dicintai Allah dan diridhoinya, atau semua yang diperintahkan itu adalah ibadah, ya. Nah, ibadah yang kita lakukan harus kita lakukan karena Allah. Demikian pula ditujukan kepada Allah. Ya. Ibadah ini ada banyak bentuknya, seperti berdoa, kemudian bahkan doa merupakan inti ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ruku', sujud, yang mana di sana di dalamnya kita menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bertawakal, pasrah. Kemudian minta perlindungan, berkurban, berharap, ya. Dan semisalnya ini semua harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang disebut dengan tauhid. Yang kata Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia, ya, melainkan agar mereka mengabdi, beribadah kepadaku. Ini cakupannya dua, ya Pak ya. Yang pertama, kita hanya arahkan kepada Allah, ya, semua ibadah itu kita hanya menyembah Allah. Yang kedua, hendaknya kita isi kehidupan di dunia ini dengan beribadah kepada Allah. Minimal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan. Ya. Yang mana kalau kita perhatikan keadaan manusia menyimpang dari dua hal ini. Di antara mereka ada yang malah beribadah kepada selain Allah. Seperti mereka yang tidak di atas agama Islam. Apapun nama agamanya, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun atau siapapun. Apapun, baik itu benda-benda, patung, berhala, kemudian juga pepohonan, bebatuan, matahari, api, atau siapapun, para nabi, kemudian malaikat atau jin, atau selain Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya, ya. Nah, ini orang-orang kafir, ya, mereka tidak menjalankan tujuan dari mereka diciptakan di dunia, yaitu hanya beribadah kepada Allah. Keadaan yang kedua, agar mereka mengisi hidup di dunia ini dengan beribadah. Dan inilah yang banyak dilupakan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin, di mana mereka lupa terhadap kewajiban ini, sehingga keadaan mereka hari-harinya, ya, sampai ada yang nggak sempat beribadah, sampai ada yang nggak sempat melaksanakan sholat. Hari-harinya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, yang dia pikirkan, yang dia usahakan, yang dia kejar adalah bagaimana caranya dia bisa memperoleh dunia dan kesenangannya, ya, harta yang banyak, ya. Pokoknya bagaimana caranya supaya dia bisa hidup enak di dunia ini. Nah, ini seperti yang terjadi dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita. Mereka berangkat pagi, ya, bekerja, pulang sore atau malam, sampai tidak menyempatkan di sela-sela waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berarti mereka lupa terhadap tujuan diciptakan mereka di dunia. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya orang yang seperti ini
eh, seperti yang dulu pernah saya sampaikan, adalah manusia yang tidak bedanya dengan hewan. Hewan mereka tidak dibebankan beribadah. Ya. Hewan perhatiannya hanya makan, hanya perut dan nafsu saja. Makan, minum, dan memuaskan nafsu saja. Ketika mereka seperti ini, yang difikirkan, yang dikejar, yang diusahakan bagaimana caranya supaya bisa hidup enak, bisa makan enak, ya. Kemudian memuaskan nafsu, ya, tidak menyempatkan di sela-sela waktunya dengan beribadah, ya sama seperti hewan. Ya, makanya orang-orang kafir Allah sebut seperti itu. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum." Orang-orang kafir mereka makan, mereka bersenang-senang seperti halnya hewan. Ya. Hewan itu hidupnya cuma makan, minum, memuaskan nafsu, perut dan nafsu saja. Orang-orang kafir sama seperti itu, perut dan nafsu saja. Maka Allah katakan, walladzina kafaru ya'kuluna wa walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka seperti hewan makan dan bersenang-senang, yang memuaskan nafsu. Sehingga mereka layak disebut dengan manusia hewani atau manusia yang seperti hewan. Kalau ada yang seperti ini, yang berangkat pagi, pulang sore atau malam, ya tidur, paginya berangkat lagi, nggak ada sholat subuh, nggak sholat zuhur, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya. Maka orang yang seperti ini disebut dengan manusia hewani, manusia yang seperti hewan atau manusia yang seperti binatang. Dan ibadah inilah yang membedakan kita dengan binatang. Binatang mereka tidak dibebankan beribadah. Kita dibebankan beribadah. Kalau kita ya tidak menjalankan ibadah, maka kita seperti hewan. Gitu ya. Baik. Nah ini terkait dengan ibadah. Dan ibadah inilah amanah yang Allah bebankan, yang Allah amanahkan kepada kita. Di mana sebelum diamanahkan kepada kita, Allah tawarkan kepada makhluk-makhluk besar, makhluk-makhluk yang lain, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Kata Allah dalam Al-Quran, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal, fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, beban beribadah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka tidak siap untuk memikulnya. Ya, khawatir ya mereka tidak mampu, tidak dapat menjalankannya. Wa hamalahal insan. Tapi yang menyatakan siap memikulnya manusia. Wa kanal insanu zaluman jahula. Akan tetapi manusia sayangnya sangat zalim, lagi sangat jahil. Sehingga ya kita saksikan banyak di antara mereka yang melupakan amanah ini. Keadaan mereka di antara dua hal tadi, beribadah kepada selain Allah seperti orang-orang kafir, atau tidak mengisi hidupnya dengan beribadah seperti sebagian saudara-saudara kita yang tidak menyempatkan di sela-sela waktunya beribadah. Ya, hari-hari hanya mengejar dunia saja. Dan kalau kita perhatikan ibadah merupakan ya tugas kepada manusia dan jin selama mereka hidup ya di dunia ini. Tugas, amanah tugas ya. Yang kalau mereka jalankan, berarti mereka telah menjalankan tugas itu. Dan karenanya mereka berhak mendapatkan balasan pahala, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau mereka tidak menjalankan tugas ini, ya ibarat seorang atau beberapa orang karyawan yang sudah ditetapkan kepada dia job
atau tugasnya tapi dia tidak menjalankan. Ya, ada bagian OB harusnya bersih-bersih. Ada bagian operator harusnya mengoperasikan apa. Ada bagian admin harusnya menginput data misalnya. Tapi ya, misalnya salah satu di antara mereka OB misalnya, dia nggak mau bersih-bersih. Ya, dia males-malesan. Dia maunya santai saja, tapi minta gaji. Nah, ini sama seperti ya orang yang sudah apa namanya, orang yang dalam hidup di dunia ini tidak menjalankan tugasnya beribadah, sama seperti tadi. Ya, seorang misalnya OB yang sudah ditetapkan harusnya dia jalankan tugasnya, beres-beres, bersih-bersih, tapi dia tidak jalankan. Manusia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, tapi dia tidak jalankan. Nah, kira-kira yang OB ini berhak enggak dia mendapatkan gaji dari apa namanya atasannya kalau seperti ini, tidak jalankan tugasnya? Kira-kira gimana, Pak? Berhak nggak? Tidak, tidak berhak. Ya, tidak berhak mendapatkan gaji ya kalau seperti ini. Ataupun kalaupun kasih gaji ya dikurangi. Kalau terus-menerus seperti ini mungkin dipecat, ya. Nah, demikian pula ya manusia kalau tidak menjalankan tugas di dunia ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga sebenarnya tidak berhak untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia tidak menjalankan tugasnya. Jangan salahkan Allah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan surga kepadanya. Sebagaimana jangan salahkan juga atasan. Kalau atasan tersebut tidak memberikan gaji kepada OB ini karena dia tidak menjalankan tugas yang telah ditetapkan kepadanya. Ya. Maka orang-orang yang di dunia ini mereka ingin masuk ke dalam surga, ya, tapi tidak menjalankan tugasnya yaitu beribadah minimal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ya sama seperti seorang tadi OB, karyawan bagian apa saja, dia ingin dapat gaji cuma tidak menjalankan tugasnya. Ya, tidak menjalankan tugasnya. Ya, jangan salahkan kalau nantinya Allah nggak kasih kepada dia surga, malah dia ditempatkan di neraka sebagaimana firman-Nya, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dari yang ditetapkan untuknya, dia harusnya beribadah tapi dilewatkan, tidak dijalankan. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, ya, sampai tidak menyempatkan di selawat-selawatnya beribadah kepada Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka nanti pulangnya setelah meninggalkan dunia ini bukan ke surga, tapi pulangnya wal billah ke neraka. Ma'wa secara bahasa tempat kembali, tempat pulangnya. Kita akan dikembalikan tempat pulang kita antara dua, ya. Kalau enggak surga atau neraka. Surga kalau kita jalankan tugas. Neraka kalau kita tidak menjalankan tugas. Gitu ya. Dan dalam kehidupan dunia saja sudah ada apa namanya hukum sebab musabab, ya. Hukum sebab musabab. Seorang kalau ingin jadi orang kaya, dia harus kerjakan sebabnya dengan bekerja apapun bentuk pekerjaannya. Baik itu berdagang, baik itu bercocok tanam, baik itu beternak, baik itu jadi karyawan, ya. Baru ya dia insya Allah akan memperoleh hasilnya atau musababnya, ya. Nggak bisa dia diam saja, nggak mau kerja, nunggu turun rezeki dari langit, nggak bisa. Karena dalam kehidupan ini ada sebab dan musabab. Demikian pula untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala juga sama, tidak bisa yakni diraih tanpa kita menjalankan sebabnya. Ya, tanpa kita beramal soleh, beriman dan beramal soleh, ya. Ketika Allah memerintahkan mengerjakan suatu perbuatan kita tidak melaksanakannya, ketika Allah
melarang suatu perbuatan kita tidak menjauhinya malah mengerjakannya, ini sama saja kita tidak menjalankan sebabnya. Ya, sebab untuk masuk ke dalam surga adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, beriman dan beramal soleh. Kalau seseorang ya eh, tidak menjalankan sebabnya, maka ya jangan harap dia mendapatkan musababnya. Dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak melaksanakan perintah Allah, sholat ditinggalkan, puasa ditinggalkan, kewajiban-kewajiban agama lainnya ditinggalkan, tapi ingin masuk ke dalam surga sama seperti ya seorang ingin jadi orang kaya, hidup enak, tapi tidak mau bekerja, tidak menjalankan sebab. Seperti itulah keadaan orang yang ingin ya masuk surga ya tetapi tidak mau beramal soleh. Sholat dilewatin, waktunya sholat nggak mau sholat. Dia lebih senang dengan keluarganya di rumah, bercengkrama, bercanda dengan anaknya, istrinya, terus di hadapan misalnya televisi, nonton bola, dilewatkan sholat. Nah, seperti ini sama saja ya seperti orang yang ingin apa jadi orang kaya tapi nggak mau bekerja ya nunggu aja nanti itu aja turun rezeki dari nggak bisa karena Allah sudah tetapkan ada sebab ada musabab. Ingin masuk surga ya jalankan sebabnya dengan beramal soleh. Nah itu ibadah inilah sebab untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita masih mempelajari kalimat ini. Kalau kita perhatikan awal kalimat susunan surah Al-Fatihah ya dari alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ini adalah menerangkan pihak, maksudnya yang tidak secara berhadapan, namanya gaib ya, atau ada pihak ketiga yang dibicarakan ya, tidak secara berhadapan, tidak orang pertama dengan orang kedua ya. Tapi kemudian di ayat ini Allah lanjutkan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seakan-akan jadi adanya dialog hanya kepada engkau. Tadinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak mukhatabah dalam bahasa Arab, tidak secara berhadapan, tapi kemudian dialihkan ke berhadapan ya. Faedahnya kata ulama adalah karena ketika seseorang memuji Allah, maka seakan-akan ia semakin dekat dan berada di hadapannya. Oleh karena itulah dia langsung mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seakan-akan dia sedang, dan memang dia sedang bermunajat. Ya, bermunajat, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang salat itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menerangkan yang inti kalimatnya adalah bahwa barang siapa yang memperbaiki keadaan dia ketika di hadapan Allah di dunia ini, maksudnya dia perbaiki sholatnya, maka nanti akan ringan hisabnya di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Ini siapa saja yang ingin nanti kan kita semua akan dihadapkan dengan Allah. Siapa saja yang ingin nyaman ketika berhadapan dengan Allah, ditanya, dihisab, maka ya perbaiki keadaan dia ketika di hadapan Allah di dunia ini, yaitu dalam sholatnya. Ya, karena sholat ini tolok ukur terhadap amal-amal yang lain. Ketika sholatnya baik, imbasnya mengena kepada amal-amal yang lain akan ikut baik. Tapi ketika sholatnya jelek, imbasnya kepada amal-amal yang lain akan ikut jelek. Ya. Dan inilah, sholat inilah yang pertama kali dihisab, diminta pertanggungjawaban, dan diadili, yang dipermasalahkan. Ya. Yang akan diminta pertanggungjawaban dan akan diperiksa pertama kali. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Ya. Amal yang pertama kali dihisab adalah salat. Kalau salatnya bagus, maka imbasnya kepada amal yang lain ikut bagus. Tapi kalau salatnya jelek, maka imbasnya kepada amal yang lain ikut jelek. Ya.
Kemudian kalimat yang kedua, wa iyyaka nasta'in, tadi sudah didahulukan objek faedah hasar untuk membatasi hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Ya. Di dalam ayat ini ya terdapat isyarat agar kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya, tidak bergantung kepada selainnya. Karenanya kebiasaan kaum salaf terdahulu, ya, mereka mengamalkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau minta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Mereka nggak banyak mengandalkan orang lain, kalau mereka masih bisa beresin sendiri, gitu ya. Di antara mereka ada yang cemetinya buat ngarahin kendaraannya, cambuknya jatuh, dia turun dari kendaraan, dia ambil. Ada hal-hal yang dia bisa rapi, dia nggak terlalu mengandalkan kepada orang lain, karena dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini pun terdapat obat penyakit ujub, merasa diri mampu. Karena di sini dia bergantung kepada Allah, pasrah kepadanya, merasakan dirinya tidak bisa apa-apa. Ya. Ini apa nih ya? Jadi saya mungkin agak saya selesaikan kalimat ini, ayat ini. Ya. Kata Qatadah rahimahullah, Allah memerintahkan kamu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, yaitu pada kata iyyaka na'budu, ya, iyyaka na'budu, dan agar kamu minta pertolongan kepadanya dalam semua urusan kamu. Jadi dalam urusan bukan hanya akhirat, dunia juga hendaknya kita pun minta pertolongan pada Allah, dan Allah senang untuk diminta. Ya, karena Allah sendiri yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Dan inilah bedanya antara istilahnya makhluk dengan Al-Khaliq. Allah senang diminta. Kalau makhluk kalau diminta terus dia akan nggak suka, benci kepada kita. Ya. Ayat ini menunjukkan lemahnya manusia mengurus dirinya sendiri sehingga diperintahkan untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian ulama mengatakan maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah hanya kepada engkaulah kami beribadah dan hanya kepada engkaulah kami pasrah bertawakal. Ya. Kata ulama juga, Al-Fatihah adalah rahasia Al-Quran. Rahasianya adalah pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana yang pertama, iyyaka na'budu, terdapat sikap berlepas diri dari syirik. Sedangkan pada kalimat yang kedua, wa iyyaka nasta'in, terdapat sikap berlepas diri dari kemampuan dan kekuatan diri serta menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terakhir, ini sebenarnya masih panjang, semua saya percepat. Ada yang pertama terkait ada dua hal saja saya percepat. Pertama, terkait dengan bolehkah kita minta pertolongan kepada makhluk? Ya, jawabannya isti'anah ini ada dua. Kalau dalam meminta pertolongan tersebut kita menampakkan kehinaan, kerendahan, pasrah, sikap harap, dan merasa tidak ada yang mampu melakukannya kecuali dia, maka ini harus ditujukan kepada Allah saja. Dan syirik hukumnya kalau kita arahkan kepada selain Allah. Namanya isti'anah tafwid. Ya. Kalau kita merasa menampakkan kehinaan, merasa nggak ada yang bisa menyelamatkan kita, membantu kita, menolong kita kecuali dia, maka ini harus kepada Allah saja. Dan hukumnya syirik apabila diarahkan kepada selainnya. Yang kedua, isti'anah musyarakah. Meminta orang lain ikut serta, di mana dia mampu melakukannya. Ya, maka ini nggak apa-apa, seperti minta bantuan, ikut kerja bakti bareng-bareng. Ya, nah ini nama isti'anah musyarakah. Ya, dengan syarat kita minta kepada makhluk itu boleh, ya, ini dalam hal yang mereka mampu, ada di hadapan kita, itu aja. Ya, yang mereka masih hidup, kemudian ada di hadapan kita dan mampu melakukannya. Kalau mereka sudah mati, syirik, atau tidak di hadapan kita, ya, ini juga syirik. Ya, sedangkan dia misalnya tidak mendengar kalimat kita, ya, ataupun dia tidak mampu melakukannya, juga sama, tidak boleh. Nah ini
hukum meminta kepada makhluk dengan syarat 3 hal tadi. Dia masih hidup, ada di hadapan kita, dan dia mampu melakukannya dalam hal yang mampu melakukannya. Sebagai penutup ada sebuah kisah menarik. Ya. Imam Al-Baydawi ya, ketika menulis kitab tafsir namanya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Ya, setelah menulis kitab ini, ya, beliau pergi ke Baghdad untuk memperlihatkan karyanya ini kepada penguasa di sana dengan harapan boleh jadi dia dikasih pemberian sama penguasa di sana, sultan di sana, karena dia hidupnya agak berat dan mendapatkan musibah. Ya. Ketika perjalanan menuju ke sana, dia bertemu dengan seorang syekh di sebuah kampung dan singgah bertamu di sisinya. Lalu syekh ini bertanya, kemana kamu hendak pergi? Kata Imam Baydawi, saya mau pergi ke Baghdad. Ditanya lagi, apa yang kau inginkan di sana? Kata Imam Al-Baydawi, saya telah menulis kitab tafsir dan telah mengerahkan kemampuan saya untuk merapihkan dan menatanya. Dan saya punya beberapa putri yang sudah dewasa, saya ingin menyiapkan pernikahan mereka, namun saya nggak punya harta. Maka saya hendak pergi ke sultan dengan harapan dia mau memberikan kepadaku ya pemberian untuk saya persiapkan untuk menyiapkan pernikahan mereka, putri-putri saya. Kata syekh itu kepada Imam Al-Baydawi, apa tafsirmu terhadap firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kata Imam Al-Baydawi, maksudnya adalah kami tidak beribadah kecuali hanya kepadamu saja, dan kami tidak mohon pertolongan kecuali hanya kepadamu saja. Maka syekh itu balik berkata, lalu mengapa engkau seakan-akan bergantung kepada dia, kepada sultan, ya, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, padahal engkau menafsirkan bukankah hanya kepada engkau ya Allah kan mohon pertolongan, seakan-akan engkau kayak bergantung kepada sultan itu. Ya, setelah dinasihati demikian, maka Imam Al-Baydawi tersentuh dan kemudian nggak lanjutkan pergi ke Baghdad dan pulang, ya, dan tidak jadi menyodorkan kepada penguasa ketika itu. Para ulama berkata, oleh karena itulah Allah jadikan kitab tafsirnya diterima, sehingga para ulama mendatanginya dari berbagai penjuru, baik di masa hidupnya maupun setelah wafatnya, dan mereka sampai memberikan ta'liq, komentar terhadap kitabnya, sehingga memperoleh manfaat yang besar. Nah, ini menunjukkan hendaknya kita yakni bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita istilahnya tidak, kalaupun kita minta bantuan kepada makhluk ya seperlunya saja, ya tidak sering-sering, ya, dan melihat mereka senang atau enggak diminta bantuan. Nah, ini agar kita betul-betul bergantung kepada Allah, ya, dan beribadah hanya kepada. Saya kira ini tafsir dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena waktu Isya sudah masuk. Mungkin sampai di sini yang bisa kita pelajari. Mohon maaf mungkin tidak ada pertanyaan karena waktu Isya sudah masuk. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.